hasilnya 50% cuma. Subtema 2 kebetulan 70%, di luar yang Anda bayangkan. Oh, ini bisa jadi maju. Belakangan setelah subtema 2, nah ini belum tentu tujuan awalnya tujuan riset A. Hasilnya riset B yang berbeda dengan A. Tapi, nah lumayanlah menghasilkan. Harus berpikir kreatif, kritis, dan nasihat saya sih melakukan beberapa subtema riset secara paralel untuk menuju satu tujuan. Ini di masalah di universitas. Yang penting adalah tentang psikologi berikutnya. Beberapa kasus kegagalan studi di Jepang yang saya amati dalam beberapa tahun pertama adalah tidak bisa lulus tepat waktu karena satu beasiswa habis tentu, tidak ingin melanjutkan. Begitu di Jepang, tiba-tiba kaget, wah, jadi senang luar biasa, banyak punya duit karena punya beasiswa. Bukan menjadi malas belajar, bukan bodoh ya, menjadi malas. Berikutnya tidak cocok dengan profesor pembimbing. 4, menemukan hal baru dan menarik di luar studi. Ini banyak terjadi. Menemukan hal baru itu tidak selalu negatif. Kadang-kadang tiba-tiba datang ke sini setelah belajar lama-lama, wah, saya kok merasa tidak belajar agama secara banyak ya maksudnya. Saya belajar bahasa Jepang seperti ini. Akhirnya malah konsentrasinya belajar bahasa Arab dan agama lebih banyak dari porsi yang harus dibutuhkan untuk datang ke Jepang. Lihat, datang ke Jepang awalnya adalah studi. Ya. Itu tidak salah, tapi proporsional. Ya. Menemukan keasikan-keasikan baru yang dulunya tidak bisa diperoleh. Terutama untuk yang, saya pikir kalau yang lulusan S1 di Indonesia lebih dewasa untuk sampai di Jepang. Saya datang sini lulusan SMA, dan mungkin masih banyak teman-teman saya dan saya pribadi yang labil, dan begitu, wow, untung saya lahir duluan, dan artinya saat itu internet belum banyak gitu kan. Kalau nggak saya tergoda juga dengan namanya Facebook dan sebagainya. Jadi, artinya godaan itu emang ada. Ya, godaan itu ada, tapi Anda harus menyiasati dan ingat kembali bahwa saya datang ke sini untuk belajar dan mau kuliah ya. Sayangnya ada juga beberapa kasus yang ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini terjadi di sini, yaitu stres tingkat tinggi, yaitu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tuntutan dan tekanan tinggi dari profesor, menjadi merasa bodoh karena tidak lulus ujian. Stres tingkat tinggi ini adalah levelnya seperti apa? Adalah masuk ke rumah sakit jiwa, paling parah. Ya. Yang paling parah seperti itu. Artinya, saya tidak ingin mendapat laporan bahwa, kok itu udah mulai agak stres ya gitu. Kelihatan gitu. Ya. Kelihatan, yaitu begitu saya mengelola mailing list gitu dulu, ngomongnya mulai ngawur. Tiba-tiba semua tema dihubungkan dengan Wali Songo di Indonesia gitu, nggak ada hubungannya gitu. Itu stres. Karena sebabnya adalah sesuatu yang mungkin buat Anda itu nggak masalah. Ya, kenapa? Dia tidak bisa sharing masalahnya ke orang lain. Dia tidak bisa sharing masalahnya ke orang lain. Dan yang paling parah adalah jika suami istri sama-sama sekolah di sini, sama-sama sibuk, punya anak, tidak bisa mengurus anaknya, tidak bisa bekerja sama mengurus anak, akibatnya adalah kekecewaan bahwa kok yang sibuk saya doang? Saya juga kuliah. Bukan cuma kamu yang kuliah, saya juga kuliah. Gitu. Akibatnya yang paling parah adalah cerai. Ya. It happen, dan ini menjadi knowledge Anda semua bahwa hanya masalah-masalah kecil yang buat kita kadang-kadang dengan bisa ngomong, bisa sharing ke orang lain, itu penolong menurunkan tingkat stres. Berikutnya adalah kasus lain adalah sakit, meninggal, dan bunuh diri. Bunuh diri, orang Indonesia saya lupa, kalau nggak salah dulu di Hiroshima ada, loncat dari gedung. Meninggal, senior saya di universitas, kebetulan meninggal di kamarnya sendiri. Mungkin juga karena kurang menjaga kesehatan dan sebagainya, stroke dan sebagainya, saya yang kebetulan menemukan jenazahnya.
itu, dan sebagainya. Jadi ini kasus bukan orang lain, bukan yang lebih tua, bukan yang jauh lebih tua, bukan orang-orang 40 tahun, bukan orang-orang 50 tahun, tapi student. Hanya mungkin 10 tahun, 10 tahun lebih tua dari Anda, umur 30 sekian. Masalahnya adalah stress management. Kesuksesan, saya bilang tadi definisinya berbeda, masing-masing orang adalah yang lancar-lancar aja, monggo silakan, gak masalah. Tapi saya menemukan kasus seperti ini, artinya yang penting Anda lulus. Mau bagaimana susahnya, pokoknya gimana caranya lulus. Itu target. Oke, masalahnya adalah beasiswa. Banyak yang saya datang ke Jepang dengan beasiswa Mitsubishi. Setelah saya lulus S1, saya nggak punya beasiswa nih. Saya nggak punya beasiswa dan saya nekat tetap lanjutin S2. Karena saya melihat senior-senior saya, pada Baito dan mencari beasiswa. Memang kesempatan mencari beasiswa di Jepang ada. Satu, mendaftar melalui universitas yang namanya Gakko-senko ya. Jadi Anda seleksi di universitas. Ini case by case di universitas, apakah tawarannya masing-masing universitas ada yang banyak, ada yang dikit. Yang banyak juga repot. Kenapa banyak? Karena di universitas itu mahasiswa ryugaksenya banyak, saingannya jadi susah. Yang sedikit, tawarannya sedikit, tapi kebetulan orang Indonesia cuma saya sendiri, jadinya saya yang lulus. Jadi macam-macam, rezeki orang macam-macam. Yang penting adalah Anda berusaha mencari info itu, dan saat membutuhkan, apply. Yang kedua adalah mendaftarkan langsung ke yayasan beasiswa, dan ketiga beasiswa dari universitas. Kebetulan saya lulus 2001 dengan beasiswa Mitsubishi. Saya mendaftar melalui universitas, tapi gagal-gagal terus. Akhirnya saya dikasih uang saku dari universitas, karena universitas kasihan lihat saya gagal terus mendaftar beasiswa. Berikutnya saya dapat melalui universitas, akhirnya saya lolos seleksi beasiswa di universitas dan dapat beasiswa namanya Epson. Dan dokter saya kebetulan berikutnya mendapat daftar langsung di yayasan beasiswa Epson Tokyo, dan alhamdulillah ini lulus. Tapi semuanya melalui perjuangan. Informasi beasiswa PP Jepang juga ada di homepage ini. Saya pernah nulis beberapa hal perjuangan mencari beasiswa, silakan dibaca nanti. Mungkin paper ini bisa dilihat dari panitia. Saya pernah nulis untuk di PP Todai, perjuangan mencari beasiswa, dan juga di inovasi PP Jepang, strategi mencari beasiswa di Jepang. Saya lupa nulis, saya tulis judul tuition exemption atau gakuin menjo di sini, tapi saya lupa menulis di sini. Yaitu bahwa di Jepang ada sistem yang namanya keringanan uang sekolah, ya, mendapat keringanan uang sekolah. Karena saya mahasiswa yang tidak pasti beasiswanya tiap tahun, apa yang saya lakukan adalah setiap misalnya awal semester, tanggal bulan April dan Oktober, kerjaan saya adalah bulan Maret dan bulan September datangin namanya Gakseka atau student division ya. Daftar Gakuhi Menjo namanya. Minta keringanan uang sekolah. Ya, di sini ada sistem seperti itu, Gakuhi Menjo. Tiap universitas beda. Apakah mudah didapat atau sulit dapat berbeda. Tapi usaha penting. Kalau dapat pun ada yang bisa cuma 100%, ada yang bisa 100% dan 50% dan sebagainya. Tapi chance itu ada. Ya. Jadi yang penting sekarang Anda tiba-tiba udah baru datang, banyak info masuk baru. Nggak perlu hafal semua. Cuman tahu ada konsep seperti ini. Ya. Ada konsep seperti ini, tahu, nanti bisa di-search lagi. Itu namanya tuition exemption atau gakui minjo. Oke. Berikutnya adalah langsung ke karena tema bekerja, mencari kerja, Shusoku Katsudo. Mencari kerja nanti temanya Shusoku Katsudo dan biasanya dilakukan untuk bachelor program mulai semester 6, untuk master program semester 2 dan mulai untuk program semester 4. Yang perlu dilakukan adalah company research yang untuk ingin bekerja di Jepang,
Dan biasanya di website masing-masing perusahaan ada ya informasi tersebut, yaitu di sini Sayo Joho. Selain itu carilah informasi sebanyak-banyaknya di internet atau buku-buku tentang social Katsudo atau melalui universitas dan profesor pembimbing. Dua tema lagi. Satu, balance your life in Japan. Jadi harus have fun juga. Ya. Saya bilang stress management. Satu, jalan-jalan dan nikmati keindahan Jepang. Itu penting. Ini ada homepage untuk mencari jalur untuk belum bisa bahasa Jepang dan lain sebagainya. Dan saya harapkan untuk berkomunikasi itu penting seperti ini sehingga berkontribusi ke masyarakat atau organisasi di sekitar Anda itu menyenangkan, membuat life Anda di Jepang itu menyenangkan dan akhirnya Anda punya semangat baru untuk belajar dan riset. Karena Anda adalah duta-duta Indonesia di masyarakat Jepang juga. Oke, balance your life in Japan yang berikutnya adalah beradaptasilah dengan baik, share your idea, your problem with people. Ini penting. Stress management penting. Diri Anda kalau ada stres, kadang-kadang muncul yang pertama adalah banyak orang, saya bilang yang paling parah adalah ngomongnya udah mulai ngawur. Itu terjadi. Sebelum sampai itu level ya, kadang-kadang muncul di kulit ya. Di kulit itu muncul jadi hada, kalau bahasa Jepangnya hada hareru gitu. Jadinya itu jadi kasar. Itu karena stres muncul di badan kita itu. Itu bisa gatal gitu. Kemudian lihat ke atas agar bersemangat dan lihat ke bawah agar tabah dan sabar. Artinya lihat ke atas bahwa senior ini hebat, kita pengen seperti itu. Lihat ke bawah bahwa saya masih beruntung bisa sampai Jepang, masih punya kesempatan belajar dan saya masih tidak sesulit mendapat cobaan dari Allah sesulit dia si A. Itu menolong untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ingat selalu keluarga Indonesia, ini juga membuat penolong dan sebagainya. Kerjaan saya adalah memohon nepo orang tua dan memohon doa untuk kesuksesan kita sendiri di sini dan mencari solusi permasalahan Indonesia bagi Anda di Jepang. Ini maksudnya berkontribusilah bahwa keluarga Anda di Indonesia juga mungkin perlu Anda walaupun Anda di sini. Oke, terakhir selamat berjuang dan berprestasi, kesuksesan datang dengan berkat kerja keras, dan enjoy your life. Oke.